Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan seorang menjadi sempurna. Panjenengan bisa hadir ke Masjid As-Salam ini murni sejatinya karena la haula wa la quwwata illa billah. Kita harus paham, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa langkah yang kita ayunkan menuju rumahnya Allah ini tidak sia-sia. Bisa meningkatkan derajat sekaligus menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul, ambil. Tapi apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ini merupakan kaidah yang sangat kuat. Tidak mungkin orang itu bisa selamat dari siksa api neraka kecuali dengan mengikuti sunnah. Tidak mungkin orang itu bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan mengikuti sunnah. Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar sekumpulan orang mengatakan kami ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka Nabi terdiam. Turun satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di Al-Imran ayat 30. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnah. Aku akan memberikan kepadamu dua keutamaan. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah nanti akan cinta kepadamu. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 bintang kehormatan yang Allah berikan kepada golongan manusia tertentu. 3 bintang ini merupakan keistimewaan. Sebagaimana yang termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Dan hadis ini sahih. Nabi menyatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqah wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib
wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin orang itu akan masuk di taman-taman surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Dan aku menjamin orang itu masuk di pertengahan kebun surga. Artinya surganya lebih tinggi bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bergurau. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquh. Dan aku menjamin orang itu masuk ke surga yang paling tinggi bagi orang yang punya akhlak budi pekerti yang luhur. Berangkat dari hadis ini ada 3 hal yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya, siapapun orangnya. Yang pertama, kita dianjurkan untuk meninggalkan perdebatan. Ingat, perdebatan ini dalam Islam diperbolehkan, tapi ada persyaratannya. Harus dengan ilmu, merujuk kepada sumber aslinya, bukan memperturutkan akalnya, memperturutkan nafsunya. Menurut saya begini, menurut yo jari sampean, jari aku ini namanya debat kusir. Nggak ada artinya. Ini banyak kita lihat di masyarakat, sama-sama nggak ngerti agama, sama-sama bodoh, berdebat di situ. Allah itu di langit, ada yang ngomong, enggak, Allah itu ada di mana-mana. Maksudnya sampean, yo, di kot, di mana saja. Akhirnya ngawur. Terus bagaimana kita mensikapi apa kata Allah? Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Debat yang tidak berujung pangkal ini hanya membuahkan kebencian, perselisihan, bahkan saling mencela, saling menghina. Sebagaimana yang kita lihat di internet, mengerikan sekali. Sebagian orang memang meluruskan dengan cara yang santun, tapi tidak mufakat. Mereka mendebat dengan cara yang salah. Seperti orang mengatakan, opo iku salafi wahabi iku golongane Israel. Kan ngawur. Siapa yang golongannya Israel? Sampai lihat sendiri. Mereka seperti itu. Ya, ini karena debat kusir. Karena itu Islam ini bukan agama debat, tapi agama amal. Kalau cuma debat sana, debat sini, apalagi tanpa keilmuan, rusak nanti tatanan. Ini yang pertama. Tinggalkan perdebatan walaupun benar. Kecuali kalau ada forum tersendiri ya, memang dibutuhkan untuk mengambil satu istinbat, kesimpulan, ini baru boleh. Itu pun harus ada rujukannya. Rujukannya apa? Harus kembali kepada sumber aslinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan 2 macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya.
yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah. Ini ada orang yang nggak ngerti, Pak. Sampai melok lopo, melok Imam Syafi'i apa melok Nabi? Nah ini pertanyaannya sudah ngawur. Imam Syafi'i ini ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau menyatakan, kalau pendapatku ini berseberangan dengan sunnah, tinggalkan, lemparkan ke tembok, kembali kamu kepada sunnah. Kan ada itu masalah-masalah fikih ya, masalah-masalah yang memang harus dibicarakan. Ini pertanyaannya salah. Teman melok Nabi apa melok Imam Syafi'i? Nah, ya. Imam Syafi'i itu melok Nabi. Apalagi beliau sudah hafal Al-Quran. Dia mengerti tentang Al-Muwatta. Al-Muwatta ini sudah dihafal oleh Imam Syafi'i di luar kepala. Ingat ya, kitab Al-Muwatta ini adalah kitab hadis yang disusun oleh gurunya Imam Malik. Sebelum Bukhari, sebelum Muslim, Muwatta lebih dulu. Cuman di situ memang ada beberapa hadis yang mungqati, ada hadis yang nggak sahih, tapi itu dibicarakan oleh orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang di mohon pasar, di pasar-pasar misalnya, di jagongan kemudian debat agama. Tanpa ilmu, rusak. Karena itu Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti. Kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Tanyakan hadisnya, keterangannya, rujukannya di mana. Kalau perlu kitabnya di mana? Kitab apa? Bukan jari aku ngene, ya jari sampean. Jari aku duduk ngono, rusak. Tidak seperti itu. Ini yang pertama, tinggalkan perdebatan walaupun benar. Kemudian yang kedua, orang itu akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Liman tarokal kadzib wa in kana maziha. Kalau dia meninggalkan dusta walaupun bergurau. Ini enggak, Pak ya. Sudah dusta serius. Waduh. Guyon naik enggak oleh. Apalagi mereka berdusta dengan serius. Dia mengatakan, aku ini ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Seperti yang ditampilkan di internet. Mengerikan sekali. Aku salaman dengan Nabi, ketemu dia di Dergowo. Jelas ngawur ya, Pak. Iya, temenan ini tidak korak. Bahkan ada orang-orang yang nyeleneh ya. Seperti model, mohon maaf ini tetap harus kita luruskan. Guru sekumpul misalnya. Yang mengatakan bahwa Rasulullah ini ketemu dia dan mencium lutut guru sekumpul. Benar. Pelecehan. Penghinaan kepada Nabi. Apa seperti itu? Loh, saya ini mimpi Ustaz misalnya. Iya, mimpi ini harus dirujuk. Benar enggak mimpinya? Enggak, temen aku ketemu oleh amalan aku tokoh Nabi Muhammad. Loh, sudah sempurna agama ini. Sebab kalau itu diteruskan rusak agama ini. Enggak, Nabi ngekei amalan iki. Satu mengatakan ngekei amalan iki. Padahal rujukannya enggak jelas, rujukannya mimpi. Enggak benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Enggak main-main, dusta atas nama Nabi. Apalagi dusta atas nama Allah ya, tambah parah ya. Seperti dia mengatakan, saya ini Isra dan Mi'raj ping 70. Ini Habib-habib yang tidak ngawur ya. Mosok Isra Mi'raj ping 70 setiap hari.
Nabi itu sekali itu hanya Rasulullah saja di alam dunia ini. Ini orang pilihan. Tidak ya, ketemu Allah balik-balik. Subhanallah. Allah memberikan ancaman kepada orang semacam ini, siapapun orangnya ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bukankah tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah? Padahal mereka diajak kepada agama Islam yang lurus. Karena itu Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Tinggalkan kedustaan, walaupun bergurau. Apalagi serius ya. Kemudian, apa Nabi ini tidak pernah bergurau dalam hidupnya? Sering, walaupun tidak sesering mungkin. Tapi, subhanallah, nggak ada dusta di dalam. Pernah ini guruhnya Nabi dengan para sahabat ya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi dengan tergopoh-gopoh, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ini butuh tunggangan untuk berangkat perang. Karena kami tidak punya tunggangan. Kata Nabi itu, lihat, di situ ada onta, ada anaknya onta. Waduh ya Rasulullah, kalau anaknya onta tidak kuat sih. Ini saya juga bawa barang. Coba lihat, kata Nabi. Dilihat ada onta besar. Akhirnya dia tersenyum. Iya, ini masih kuat deh, tetap anaknya onta. Ini guruhnya Nabi, tidak ada dosa. Kemudian ada lagi guruhan Nabi ketika bertemu wanita tua. Namanya perempuan ini ya, apa-apa kepingin instan ya. Sampean lihat ya, kadang-kadang kalau perempuan itu minta-minta kan langsung yang instan. Oke mas, tuh kok no gelang mas, ojo ake mas. Anu ae sakon ae, sakon wae. Engko deh pelan-pelan iki sik nyeleng. Ini perempuan tua ini datang kepada Nabi langsung minta doa. Benar. Karena yang dihadapi ini manusia istimewa. Ya Rasulullah, doakan aku ini menjadi penghuni surga. Maka Nabi mengatakan besok di surga ini tidak ada orang tua. Mendengar ini akhirnya gulung-gulung wong tua ini. Karena yang bicara itu Nabi. Tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi ini tidak mengeluarkan kalimat atau kata-kata dengan hawa nafsunya. Tapi Nabi mengucapkan apa saja, tidak lain adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka Nabi menenangkan wanita tua ini sambil mengatakan nanti di surga itu tidak ada orang tua. Oh, baru dia tenang. Coba saya mau tanya kepada bapak-bapak. Di surga ini umurnya rata-rata berapa? 33. Nah. Kalau 17, 20 kencur itu. Terlalu muda. 33 ya. Seperti umurnya Nabi Isa. Kemudian tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Ketampanannya seperti Nabi Yusuf. Tapi beragam ya. Bukan meraji, bukan podo, enggak. Ketampan sama dengan begini. Roger Moore tampan. Jitindra tampan. Kan begitu. Ini dari India, ini dari Amerika. Ada yang dari Arab tampan. Ada yang dari ini Indonesia, ada yang tampan. Karno dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti ketampanannya itu gambarannya seperti Nabi Yusuf. Umurnya 33 tahun. Ayo. Jadi sampai enggak usah khawatir, masih saya perot kabeh ya. Karena kita ini semakin
tua bukan semakin kuat, tambah seger sampean Ustaz, aduh digoroi ya kuwi. Ndak ada, semakin pesok kabeh. Iya. Apalagi sudah di atas umur 60, jelas ndak mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dianjurkan untuk berkata jujur. Karena orang yang tidak berdusta selalu berkata jujur akan ditempatkan oleh Allah di wasatil jannah, surga yang pertengah. Rodok lumayan. Tapi usahakan kita selalu ucapannya tanpa ada kedustaan. Kenapa? Ini ukurannya di mimpi nanti. Nabi menyatakan asdaqukum ru'yan, asdaqukum hadisan. Orang yang paling benar mimpinya yaitu orang yang paling benar omongannya. Kalau jenengan tidak biasa dusta ya, mimpinya ini ada kebenaran, Pak. Sampai mimpiku temenan kok. Ajak khawatir. Tapi kalau orang itu ya remedure, banyak carpakah, lain ceritanya. Mimpinya ngawur. Mimpinya bermaling. Tidak enak. Nguari menggos-menggos padahal di kamar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa bidaitin fi a'lal jannah. Bintang yang paling tinggi. Bagi orang yang punya akhlak, budi pekerti yang luhur. Ini menunjukkan keistimewaan surga. Jadi surga ini yang paling tinggi namanya Firdaus. Dikelilingi oleh surga-surga yang berjumlah berapa? Surga itu berapa sih jumlahnya? 8, iya. 8 ya. Surga itu 8, kalau neraka 7. Tapi lebih penuh nerakanya ketimbang surga. Itu sudah ketentuan dari Allah ya. Nah, di surga yang 7 ini, di atasnya itu ada namanya Firdaus. Surga Firdaus ini surga yang paling tinggi. Untuk siapa? Liman hasana khuluqahu. Untuk orang yang punya akhlak, budi pekerti yang luhur. Kita tahu bahwa Nabi diutus ini dengan kesempurnaan yang luar biasa ya. Nabi ini orangnya dermawan, pemberani. Kemudian Nabi ini santun. Tapi yang paling menonjol adalah akhlak. Karena itu nggak benar kalau ada orang mengatakan, oh Islam itu destroyer, Islam itu anarkis. Enggak. Apa? Islam itu penuh dengan rahmat. Bahkan Nabi mengumumkan, innama bu'istu makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang luhur. Jangankan kita ya, jangankan malaikat yang tingkatannya lebih tinggi. Allah Rabbul Alamin ini memuji nabinya karena akhlaknya. Apa ayatnya? Wa innaka la'ala hulukin azim. Engkau Muhammad punya perangai budi pekerti yang amat luhur. Banyak orang masuk Islam itu karena akhlaknya Nabi. Kalau Nabi itu tidak punya akhlak yang luar biasa, tidak mungkin punya daya tarik. Ini daya tarik yang luar biasa ini karena akhlaknya. Bagaimana Nabi berakhlak kepada orang yang lebih tua? Bagaimana akhlak Nabi kepada anak muda? Kepada orang yang sebaya dengan beliau, kepada orang kaya, kepada fakir miskin, semua. Subhanallah, ini manusia paripurna. Sampai-sampai beliau menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa la ahanahunna illa la'in. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarga.
Barang siapa yang memuliakan kaum wanita akan dimuliakan oleh Allah, yaitu mereka yang mendidik istri dan anak-anaknya kepada jalan agama, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menghina kaum wanita, melecehkan, berlaku jahat, maka dia adalah orang yang hina. Maka sebagai satu penutup, Nabi menegaskan lagi tentang akhlak ini dengan mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlak. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga. Saya numpang tanya kepada bapak-bapak, untuk mendapatkan akhlak budi pekerti yang luhur, tentu tidak bim salabim abagadabra. Tidak semudah orang membalik tangan. Harus banyak berdoa. Apa doanya? Coba. Doa supaya Allah menghiasi diri kita dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Apa doanya? Masalah apa lah? Doanya pendek. Apa? Bukan. Itu kan minta anak. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaikkan ciptaanku, maka perbaiki akhlak. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 bintang kehormatan yang harus kita raih. Pertama, usahakan kita jangan banyak berdebat dalam agama, karena agama itu adalah agama amal, bukan agama debat. Kemudian yang kedua, hendaklah kita jaga lisan kita dari sifat dusta. Karena dusta ini mendekatkan seorang ke neraka. Kemudian yang ketiga, hiasi diri Anda dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan. Mungkin bisa dicontohkan Ustaz, yang Rasulullah mungkin pernah menyampaikan yang bohong yang mana yang dipedulikan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bohong ini atau pendusta ini adalah akhlak tercela. Tapi ternyata ada kebohongan yang dibolehkan. Bohong yang mana, Pak? Kira-kira? Nabi menyatakan, laisal kadzib yuslihu bainan nas fayamna khairan aw yaqula khairan. Bukanlah termasuk dusta orang yang mendamaikan permusuhan. Ia menambah-nambah ucapan, mengurangi ucapan, tapi tujuannya untuk memperbaiki orang yang berselisih, orang yang permusuhan. Itu boleh. Kemudian apalagi? Yaitu apabila untuk menyelamatkan orang lain. Misalnya orang itu dikejar-kejar begal. Orangnya singitan. Kita tahu. Nanti ketok wong klambi abang mah misalnya. Tidak tahu. Padahal dia tahu. Aku ketok tapi tidak salah rono. Yo, sama dengan itu melindungi dari bahaya. Itu diperbolehkan. Kemudian dusta dalam rumah tangga, itu boleh, Pak. Tapi bukan berarti goroi bojo, goroi anak, bukan itu ya. Untuk apa? Keharmonisan. Paham ya? Walaupun dia menambah-nambah, tidak apa-apa. Misalnya dia ngomong, lah iya, sampeyan iki lho, Dik, dipuji ambe koncone sampeyan. Tapi aku ndak ro, ndak begitu kenal.
Hari ini sampean iki ahli tahajud jare. Padahal istrinya kurang sekali waktu dia tahajud, sekali waktu enggak. Loh mosok ngomong ngono? Iya jare ini. Ada untuk kebaikan enggak apa-apa. Menambah-nambah untuk maka itu dusta yang diperbolehkan. Demikian. Ada lagi mungkin? Ayo bos. Ya, silakan. Itulah masalah di amroina tadi baca. Tapi batu nanti. Kenapa? Sedangkan dua perkara agar kalian tidak sedikit. Ya. Al-Quran dan ada juga yang tidak amroina tadi baca kita buat Wa itrati. Ya. Yang saya katakan bisa sekarang banyak jadi baju nakal. Iya. Ada yang dua tiba dan yang satu terlalu tinggi berbeda, yang satu orangnya tidak. Bagaimana? Iya, yang jelas memang ada hadis-hadis wa itrati. Wa itrati ini hendaklah kamu mengikuti keturunanku. Tapi itu diperbincangkan oleh para ulama. Yang sahih ini adalah taraktu fikum amrayn, yang itu. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh engkau tidak akan tersesat untuk selamanya. Yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kalau itu benar, kita harus mengikuti itrati. Berarti di situ turunan Nabi ini banyak sekali. Ada yang baik, ada yang enggak. Abu Thalib misalnya, apa enggak turunan Nabi? Pamannya Nabi, enggak main-main ini. Yang membela Nabi, melindungi Nabi, tapi dia masuk neraka karena dia menyelisih aturannya Nabi. Enggak benar ya. Kemudian sekarang ini orang gopo nasab, ya itu tadi. Enggak benar. Dari mana ini? Allah memuliakan Bilal ini bukan karena nasabnya, dia seorang budak. Dari fisik saja dia hitam, warna kulitnya mungkin wanita melihat tidak terlalu menarik ya. Tidak seperti Abu Lahab. Abu Lahab ini tampan orangnya, turunan Nabi, tapi tidak ada artinya karena dia menyelisihi aturan. Jadi kembali lagi, ada sebagian memang kalau seandainya itu hadis itu sahih misalnya, harus diarahkan kepada orang yang mengikuti sunnah tetap. Yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak ada artinya. Seperti ini, ada hadis, tapi hadis ini dhaifah. Ahibbul Arab, li'anni Arabiyun, wal Qur'anu Arabiyun, wa kallama ahlil jannah Arabiyun. Cintai orang Arab, karena Al-Quran ini bahasa Arab. Penduduk surga adalah berbahasa Arab. Kemudian aku orang Arab, kata Nabi. Karena itu dicintai orang Arab. Nah, ini hadis ini tidak benar. Hadis ini berseberangan dengan ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu. Jadi harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman sahabat. Begitu saya kira cukup ya, mungkin sudah siang ini ya. Cukup ya. Oke, sampan tutup Pak. Terima kasih. Insya Allah dapat ya dapat dari Profesor Ustaz. Ada